Selamat malam penonton. Aduh luar biasa ya. Iya ketemu lagi dengan Minul ya. Yang pada hari ini Minul ini akan membantu yang namanya Pak Klungsur ya. Pak Klungsur tuh mau jadi dengerin, Pak Klungsur tuh mau jadi kepala desa. Nanti kalian harus nyoblos ya. Oke. Iya, biar tahu kayak apa sih Pak Klungsur, visi misinya kalau kita mau milih pemimpin. Yuk kita ikutin. Mari Pak Klungsur, silakan naik ke atas panggung Pak Klungsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, perkenalkan nama saya Klungsur. My name is Klungsur. 49 my age. Saya asli putra daerah Bangun Jiwo. My birthday at Bangun Jiwo. Itulah alasan mengapa saya mencalonkan diri menjadi kepala desa Bangun Jiwo. Sebab saya putra daerah, saya mengerti betul apa yang menjadi kontroversi hati kalian semua warga desa ini. Saya benar-benar mengapresiasi eskalasi, situasi, kondisi yang jauh dari harmonisasi. Jelas, situasi dan kondisi yang berkembang sungguh mempertakut dan mempersuram prospek kehidupan masyarakat Bangun Jiwo. Mengapa demikian saudara-saudara? Akarnya tiada lain statusisasi ekonomi yang terus-menerus terlanda krisis multidimensional, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Itu semua tiada lain problematika leadership dan partnership. Oleh sebab itu saudara-saudara, my brother, my sister, all my people, be smart, think smart. Do you know smart? Kalian tahu artinya smart? Smart adalah bapaknya Gareng, Petruk, dan Bagong. Bagaimana? Oh, itu Semar ya? Oh ya, maaf, itu Semar. Ya, memang saya ingin menjadi Semar, mengasuh seluruh warga Bangun Jiwo, memimpin konspirasi kemakmuran guna mengatasi labil ekonomi. Mari kita kudeta semua kemiskinan, kita kudeta semua kebodohan. Bapak Semar naik sapi. Be smart to be happy. Let's go to the sejahtera dengan memilih saya sebagai kepala desa. Ingat,
Pak Klungsur nomor urut 1, nomor wahid, number 1, ongko setunggal. Siapa yang harus kalian pilih? Sekali lagi, siapa yang harus Anda pilih? Ingat nama Klungsur. Klungsur, Klungsur, Klungsur. Saudara-saudara, semua masih pada kumpul ya? Nah, ini tadi semua sudah ikut nyoblos. Ya, sekarang mari kita hitung hasil coblosan tadi, calon kepala desa siapa yang menang. Nanti kita awasi bareng-bareng ya. Jangan sampai nanti ada yang protes setelah selesai dihitung suaranya. Siapapun yang menang harus kita terima, oke? Ini papan tulis di sini mana kok hilang? Ya, tadi di mana, Mbak? Yang ngambil papan tulis di sini siapa? Nah, ini penting mau untuk ngitung suara kok malah hilang, ini bagaimana ini? Panitia pada kemana ini? Kerja jangan main-main, ini urusannya dengan urusan satu kelurahan, satu desa kok main-main coba. Wah, ini bagaimana? Mana siapa yang tahu papan tulis di mana? Drone. Iya, Mbak. Kamu tahu papan? Ya? Kamu tahu papan? Tahu. Masa papan nggak tahu? Papan apa? Papan Jati? Papan Sengon? Papan Mauni? Kalau mau beli, silakan Mbak, bilang sama saya. Nanti saya carikan yang harganya murah. Tapi nanti dulu, Mbak. Kok buru-buru cari papan sih, Mbak? Loh, si Mbak kan jangan, Mbak. Si Mbak ini gimana anak cucu masih kepengen si Mbak panjang umur. Loh, kok malah sudah mikirin? Nanti dulu, Mbak. Jangan tergesa-gesa. Jangan mikirin papan dulu, Mbak. Wah, si Mbak ini gimana? Kita masih ingin si Mbak panjang umur. Kau udah mikirin papan? Nggak ada batu ya? Kamu ini ngomong apa? Hah? Papan yang saya maksud tahu nggak kamu? Papan apa? Loh, papan apa? Papan tulis. Si Mbak gak ngomong sih. Ngomong yang jelas, Mbak. Ngomong sampai kurang lengkap ngomongnya. Ngomong yang jelas, yang transparan. Supaya tidak terjadi spekulasi. Berbahaya, Mbak. Nanti bisa terjadi multi interpretasi. Kamu ini. Terus maksudmu apa? Saya pikir nyari papan untuk buat peti mati. Ngawur ae. Ini papan tulis ini hilang. Ini padahal untuk menghitung suara. Kamu jangan main-main. Dah, kamu sebagai hansip kan? Ya. Kamu kan hansip. Iya, kayak gini masa dokter. Ya saya hansip, Pak. Lah kamu hansip kok ada barang hilang enak-enakan saja. Loh, tapi nanti dulu. Hansip tapi saya di bidang perparkiran. Bukan per papan tulisan. Divisinya sendiri-sendiri, Pak. Ada hansip di bidang perparkiran, ada hansip di bidang perpapan tulisan, ada hansip di bidang perwedangan, ada hansip di bidang pernyolongan. Sendiri-sendiri. Ya udah, jangan cerewet. Sudah dicari sana, ya. Sampai ketemu, awas kalau nanti nggak ketemu. Loh, nanti dulu.
Saya ini, Mbah, saya nggak tahu itu bukan bidang saya. Kalau si Mbah bilang begitu, berarti si Mbah menuduh saya yang menghilangkan. Saya nggak enak, Mbah, saya. Itu namanya fitnah, Mbah. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Saya nggak enak, Mbak. Besok lagi jangan begitu. Saya yang nggak enak hati, dikirain saya yang menghilangkan papan tulis itu. Jangan asal nuduh, jangan. Kamu itu ngawur saja. Kok terus dibersihin pakai bajunya temennya. Udah cari sana. Cari ya cari. Oh, itu bukan tugas saya. Saya yang ditanya. Itu ngawur namanya. Oh, itu bukan tugas saya. Biar kapok. Kalau enggak gitu enggak tahu rasa dia. Emangnya apa? Kok bajunya temennya buat bersihin kayak gitu? Emangnya apa, Jal? Ya, Mbak. Di mana? Papan tulisnya di mana ini? Bentar, saudara. Ini begini, Pak. Bagaimana? Apa maksudmu apa? Ini tadi selagi si Mbah itu bingung papan tulis, ini suara sudah dihitung. Hah? Suara sudah dihitung, kartu suara ini tadi sudah dihitung bareng-bareng. Kok saya nggak diajak? Lah si Mbah rame terus masalah papan tulis kok. Udah, ini hasilnya. Silahkan diumumkan, si Mbah selaku ketua panitia, silahkan diumumkan pemenang kepala desa hari ini. Silahkan ini dibaca. Oh ya sudah. Saudara-saudara, tolong minta perhatiannya ya. Ini saya akan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa pada hari ini. Tolong diperhatikan betul ya. Akan saya bacakan mulai nomor urut 1. Nomor urut 1 dengan gambar bakwan mendapat suara 500. Nomor urut 2 dengan tanda gambar bakmi goreng mendapat nomor urut mendapat suara 700. Nomor urut 3 dengan tanda gambar tahu bacem mendapat suara 300. Dengan begitu, pemilihan kepala desa pada hari ini dimenangkan oleh tanda gambar bakmi goreng. Tanda gambar bakmi goreng ini atas nama Bapak Somad. Nah, Jo, bagaimana, Mbah? Ini tolong Bapak Somad disuruh datang ke sini, minta datang ke sini untuk sekalian tanda tangan berita acara pemenangan supaya lekas selesai tugas kita sebagai panitia. Oh, baik kalau gitu. Pak Sobat, mari sini tanda tangan sini Pak Sobat. Nih, silakan. Nah, suruh ke sini, Jo, supaya segera tugas kita sebagai panitia selesai. Ya. Pak Sobat sini bikin Mas, bikin. Nah, lewat sini Pak Sobat, lewat sini. Ya. Nah, sini. Pak, jangan situ, itu WC Pak itu kalau situ. Nah, sini lewat sini. Nah, nih, ini Mbah. Nah, sini, silakan. Ya. Nah, silakan.
Sebelumnya, Pak, saya ucapkan selamat terlebih dahulu karena Bapak yang sudah memenangkan hati rakyat. Terbukti Bapak yang terpilih sebagai kepala desa. Berarti Bapaklah yang sudah dipercaya oleh rakyat untuk memimpin desa Bangun Jiwo. Selamat, Pak, saya sampaikan selamat. Baik, baik. Terima kasih. Kepercayaan rakyatlah yang membuat saya menang. Maka dari itu kemenangan ini adalah kemenangan rakyat. Sebab rakyat yang sudah memilih saya, maka saya menjadi menang. Oleh sebab itu saya menang, sebab ini merupakan kepercayaan rakyat. Amanat dari rakyat inilah yang membuat saya menjadi menang. Maka dari itu kemenangan ini jelas merupakan kemenangan rakyat. Kok yang menang kayak gini? Lah, mau milih yang kayak apa memang dapatnya kayak gitu, buktinya yang dipilih rakyat kayak gitu kok, Pak. Ya sudah kalau gitu. Ya sudah, Pak. Nanti Bapak tanda tangan berita acara pemenangan. Baik, baik. Saya akan tanda tangan berita acara. Sebab merupakan berita acara, saya harus tanda tangan. Maka dari itu saya pasti tanda tangan sebab ini merupakan berita acara. Jangan sampai ini berita acara saya tidak tanda tangan. Maka saya jamin saya pasti tanda tangan sebab ini merupakan berita acara. Ja, ada apa, Bah? Kalau yang menang ini ditukar bisa nggak? Loh, nanti dulu emangnya kenapa kok harus ditukar? Kenapa? Bikin pusing tahu nggak? Belum menjabat aja omongannya kayak gitu, ntar menjabat, oh perut orang sedesa mules semua tahu nggak? Ya gini nih kalau lurah 20 ribuan tuh kayak begini. Loh, nanti dulu kok bisa lurah kok 20 ribuan? Ya bisa, sebab ini menang kalian nyoblos dapat uang 20 ribu. Maka besok lagi kalau ada pilihan apa-apa jangan lihat uangnya. Loh, lihatlah kredibilitasnya. Lihatlah kapabilitasnya. Lihatlah integritasnya. Wah! Dibilangin baik-baik, wawe. Ya sudah, saya ingatkan Pak, tapi Bapak harus ingat, Bapak pernah berjanji mau memberi bonus kepada saya kalau Bapak menang. Loh iya. Loh, sebab gini penonton. Sebab ini Pak Somad ini pernah minta tolong saya ikut jadi tim. Nah, kalau menang dia berjanji mau ngasih uang pada saya. Nah, jangan lupa Pak. Oh, baik. Tim Simbah berapa? 3 orang. Kumpulkan sekarang saya bayar. Asik. Ya, Bang. Sodron panggil, mau dapat bonus. Oh ya, Drone, sini Drone. Mau dapat bonus. Sini. Cepat. Iya, Mas. Duduk situ yang baik. Iya, Mas. Dah. Duduk yang tenang ya. Tenang, Mas. Jangan rame. Nggak rame, Mas. Udah diem aja. Iya, Mas. Nggak usah dijawab. Siapa, Mas? Bisa diem nggak? Bisa, Mas. Lah ya diem. Iya, Mas. Nggak usah dijawab. Siapa, Mas? Kamu itu yang nggak jelas. Tahu gitu kok jak omongan terus. Jangan diajak omongan. Omongan, Mbak. Antenanya tuh ternyata cukup responsif. Ini sudah pada kumpul. Baik. Silahkan saya beri bonus ini jumlahnya 30 juta.
Silakan dibagi rata tim Simbah. Terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Ja, ya Mbah, dapat bonus uang 3 juta. Saya ambil 1 juta, ini masih 2 juta, silakan kamu bagi rata dengan Sodron. Baik, terima kasih. Lumayan. Bisa tambah-tambah beli garam. Beli garam 2 kintal. Drun, Ya wis. dapat bonus dari Pak Somad 300.000. Ini Simbah ngambil 100, saya ngambil 100, ini buat kamu 100.000. Makasih, Mas. Ya udah, mau beli apa silahkan. Iya, Mas. Saya mau beli bensin ya, Mas. Loh, kamu kan nggak punya kendaraan, nggak punya motor, beli bensin buat apa? Buat membakar muka kamu itu. Kon dhuwur wae grojok-grojok kok teko ngisor kricik-kricik. Ramutu tenan iki. Padahal saya nyambut gaya aku loh. Yang dapat banyak kok situ. Enggak jelas sih. Enggak mutu. Goblok tenan nih. Kok tenan nih? Aku sing nyambut gawe. Sing entuk akeh kono iki. Goblok banget iki. Udah, nggak usah cerewet. Kalau nggak mau nerima, sini, kasihkan saya. Enakan situ dong. Wis oleh oke kok ndremis. Mbah, neng apa? Ada apa? Nanti dulu dong. Kita ini sebagai panitia penyelenggara pemilihan, pelaksana pemilihan harusnya netral, tidak boleh berafiliasi kepada salah satu kandidat. Kok kita bantu-bantu ini gimana? Kalau nggak gitu kita nggak dapat uang, goblok. Oh, gitu. Ah iya, lah tapi kalau nanti ada masyarakat tahu jadi masalah. Terus kenapa? Ya kita kan bisa jadi perkara. Kalau kita diprotes gimana? Kalau nanti ada yang protes, kita labrak saja. Memang benar saya itu teringat satu lagu. Loh, lagu tahun zaman berapa tuh, 90-an atau 80-an itu loh. Loh, itu ada yang penyanyi namanya Ahmad Al-Jabar itu. Ahmad Albar. Itu loh, yang rambutnya kribo itu. Hah? Siapa? Apa dia Sabar? Iya. Enggak. Oh bukan. Bukan Ahmad Fatona. Kalau Ahmad Fatona tuh rambutnya lurus. Kayak buntut sapi. Itu Ahmad Fatona. Maka dia juga nyambi belantik sapi. Ya enggak? Enggak, ini penyanyi rock kok. Wah, lagunya saya teringat. Ya. Dunia ini panggung sandiwara. Oh. Suara saya bagus ya? Wow, aku kemarin dulu itu mantan kenek angkot. Maka suaranya bagus. Gitu enggak, maksud saya begini. Hidup ini ternyata kayak orang-orang kita ini
mengikuti peran masing-masing. Ya, kayak sandiwara itu kan ada perannya. Ada yang berperan jadi presiden, ada yang berperan jadi menteri, ada yang berperan jadi mahasiswa, ada yang berperan jadi penonton, ada yang berperan jadi pemusik, ada yang berperan jadi juru kamera, ada yang berperan jadi kere. Tapi celakanya kok yang jadi kere saya. Sejak lahir sampai tua melarat terus. Padahal saya bosan dengan melarat. Kok melarat itu nggak bosan-bosan dengan saya ya? Padahal nggak saya apa-apain loh melarat itu. Saya suruh pergi sebentar aja kok nggak mau itu loh. Saya bener-bener pusing. 16 Agustus tahun 45. Kok iso 16 tadi? Ngawur, kamu nyanyi apa? Itu loh Lek, lagu Hari Merdeka. Keliru, tenang teteke Raja Mak. Keliru. Bener ke? 16 Agustus tahun 45. Salah. Itu keliru. Kamu pernah sekolah enggak? Pernah, Lek. 2 tahun. Makanya dibenerin, awas kalau nanti saya kasih satu kesempatan lagi salah tak lempar serandal kamu. Wah, sadis banget ya. Tak siapin sandalku, anggere salah sampai kamu salah menyanyi, ini sandal berubah tempat ke muka kamu. Pindah tempat pokoknya. Dah. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Bener ya? Udah mau aku lempar sendal nggak jadi. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan. Oh ya, besoknya tanggal 17 ya, Fred. Oh, kalau gitu aja ya bisa saya. Kalau cuma gitu, 13 Agustus tahun 45. 4 hari kemudian hari kemerdekaan kita. Itu namanya kreativitas yang memperkosa. Jangan, itu namanya nekat, tahu enggak? Oh, nekat ya nekat, tapi kamu itu yang sebenarnya sudah melakukan kreativitas yang benar-benar sudah merusak karya cipta orang lain. Enggak, lo betul, namanya orang bikin lagu itu tidak mudah. Itu sebuah karya yang harus dihargai. Jangan sesuka hati, jangan seenak lagi mengganti-ganti syair lagu milik orang. Ibaratnya orang mencipta lagu itu bikin rumah. Kamu membawakan lagu, kamu menyanyikan lagu, kamu pinjem rumah. Udah pinjemnya nggak ngomong, syairnya diganti-ganti, sama juga kamu ngerusak rumah itu, kamu ganti seenaknya. Itu namanya kamu sudah merusak karya cipta orang lain, tahu nggak? Oh, ya udah Lek, besok enggak Lek. Bener loh ya, betul. Kenapa enggak? Berani menjamin? Jamin. Jaminannya apa? Besok aku udah nggak nyanyi, Oleh. Sudah, Le. Udah nggak usah ngomongin itu, ya enggak? Saya tadi denger-denger Lek Karyo ngomong sendiri ada apa? Saya ini sedang galau. Sedang kacau. Sebab harmonisasi kehidupan saya terganggu. Saya ingin ada yang mengajak saya untuk bikin konspirasi kemakmuran. Supaya terselenggara sebuah kondisi kehidupan situasional yang sejahtera. Omonganmu kok bingung gitu, Lek?
Ketoke cerdas ning kamu itu bingung ke omonganmu le. Loh, ini karena kamu kurang intelektualitas. Maka kamu tidak paham. Harusnya kamu bisa menginterpretasi apa yang saya omongkan, ya enggak? Omongan saya itu interpretasional, itu begitu. Kok bingung nama saya? Saya ini sedang pusing, Red. Hidup melarat terus seperti ini. Dari kecil sampai tua melarat terus ini. Susah saya ini. Loh, kalau memang dari kecil, sejak lahir melarat sampai tua melarat, harusnya Lek Karyo bersyukur. Kok bersyukur? Berarti Lek Karyo menjadi orang melarat secara profesional. Sebab sudah ahli betul di bidang kemelaratan. Wow, itu tingkatannya tuh sudah profesor. Tingkatannya tuh sudah master. Tingkatannya sudah syekh. Syekh kemelaratan. Nanti kalau ada diskusi seminar tentang kemiskinan, Lek Karyo pasti diundang. Jadi pembicara untuk sampel. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar, inilah contoh orang paling melarat se-Indonesia. Wah, dapat tepuk tangan. Enggak. Kamu tuh jangan macem-macem, udah ada orang sengsara, bukannya gimana, bantu malah buat candaan kayak gitu. Saya ini pusing bener, katanya saya ini hidup di negara kaya raya. Tapi kok kenapa saya jadi miskin kayak begini? Wah, padahal kamu harus tahu, Fred. Sebagai generasi muda kamu harus tahu. Bahwa undang-undang kita, konstitusi kita sudah mengamanatkan. Ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi mana buktinya? Belum pernah negara tanya sama Karyo, "Hei yo, kamu besok punya beras apa enggak?" Belum pernah negara tanya begitu. Terus mana? Tanggung jawab negara menyejahterakan rakyatnya mana? Berarti konstitusi amanat undang-undang itu tidak dijalani. Sebab kamu yang goblok. Nanti dulu. Kok saya yang goblok? Ya, melarat boleh, tetapi harus cerdas. Udah melarat, goblok. Hidup lagi, betul. Kamu itu kalau ngomong senanya, terus saya kok goblok, salah ngomong saya di mana? Karena yang salah Lek Karyo itu nggak tahu bahwa undang-undang amanat dari konstitusi itu sudah dijalankan sepenuhnya oleh negara. Buktinya kamu. Kok bisa? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara agar tetap miskin dan terlantar. Kayak gitu kalau ngomong, wah itu kalau saya dengar itu loh di televisi, di koran-koran itu, wah pembangunan sudah berhasil, angka kemiskinan sudah menurun. Menurun apanya? Saya masih miskin, tetangga saya yang miskin jumlahnya makin banyak, kok bisa angka kemiskinan menurun? Oh iya, kamu itu kurang cerdas menangkap isu berita itu kebenarannya seperti apa. Itu sudah betul yang diomongkan, bahwa angka kemiskinan di Indonesia sudah menurun ke anak cucu. Wah, kalau ini udah gak bener. Loh, maksud saya bukan begitu. Kamu itu selalu, kamu pleset-plesetin kok. Maksud saya itu bukan begitu. Itu loh, kalau omongan itu katanya jumlah penduduk warga Indonesia yang miskin jumlahnya sudah berkurang. Berkurang apanya? Wong sekarang itu di kampung sini jumlah penduduk miskin malah tambah. Kok bisa ngomong berkurang tuh, datanya dari mana? Datanya ya kamu itu. Kok saya? Nah, iya.
jumlah penduduk atau warga miskin di Indonesia sudah berkurang. Berkurang karena mati bunuh diri dan kurang gizi. Wah, ngawur aja kamu. Kalau begitu saya pusing, bener-bener ini pusing. Kamu jangan begitu, Pret. Udah, Tolek. Kamu nggak usah pusing-pusing, ya enggak? Saya takut. Takut apa? Takut kalau nanti kamu itu banyak pikiran, makan tidak teratur, itu kena sakit mah. Sakit mah itu kalau akut menjalar ke organ tubuh yang lain. Yang organ tubuh lemah jantung dari mah lari ke jantung. Yang lemah paru-paru dari mah bisa menjadi penyakit paru-paru. Yang lemah ginjal dari mah menjadi penyakit ginjal. Nah, hati-hati, Le. Saya lihat pertanda tubuhmu. Organ tubuhmu yang paling lemah itu otakmu, Le. Enggak ada linggis ya. Kok nyampe otak segala? Oh iya, maka kamu harus hati-hati. Saya takut kalau kamu nanti terkena pikiran yang berat, kamu kena penyakit stroke. Udah melarat stroke. Maka harus jaga keseimbangan psikologis. Ya, refreshing. Kalau omongin enak banget refreshing itu pakai uangnya siapa? Makan aja Senin Kamis kok refreshing. Loh. Refreshing itu menyesuaikan, ya gak? Sesuaikan dengan kondisi. Kalau lek karya seperti itu, jangan ikut-ikutan refreshing yang kaya. Berhubung lek karya orang melarat, refreshingnya ada. Oh, refreshing ada apa? Refreshingnya apa? Nah, ini solusinya ini. Ini kok botol kecap untuk apa ini? Ini kamuflase, penyamaran. Luar botol kecap, dalamnya CIU. Wih, minuman dari luar negeri, Bekonang Solo. Produk lokal. Kok CIU namanya? Ciu-ciu goblok. Pret, aku bilangin, jangan mabuk-mabukan. Miras itu jelek. Mengapa? Miras dilarang pemerintah, miras dilarang agama, sebab miras inilah yang merusak pikiranmu, merusak tubuhmu, tahu nggak? Boleh lek berpendapat, tapi berpendapat itu tergantung dari point of view-nya. Tergantung dari perspektifnya, sudut pandangnya, tergantung dari angle-nya. Iya kan? Boleh ngomong jangan miras jelek. Tapi, ya, orang minum mabuk-mabukan miras seperti ini termasuk orang yang jantan. Termasuk orang yang kesatria. Kok bisa? Loh ya. Orang mabuk miras itu kalau mati, mati dirinya sendiri. Kalau sakit, sakit tubuhnya sendiri. Tapi pikirin kalau orang yang mabuk jabatan. Ya. Orang yang mabuk jabatan itu bisa merusak nasibnya ribuan orang. Bisa merusak nasibnya jutaan orang. Ya enggak? Maka berpikir linear saja. Berpikirlah positif. Persoalan minum ini untuk berpikir positif. Maka istilahnya positive drinking. Nah itulah. Jadi jangan takut. Sebab apa? Derajat orang mabuk miras masih lebih tinggi daripada orang mabuk jabatan. Dah, minum. Wah, itu kan pembenaranmu saja. Enggak, pokoknya saya enggak. Seandainya saya ingin refreshing, mau refreshing yang lain. Tidak mau seperti ini. Ini merusak, tahu enggak kamu? Oh, ya udah kalau gitu nanti saya minum sendiri. Silakan mau minum sendiri atau mau rombongan dengan yang lain silakan. Tapi kalau kamu boleh atau mau
saya ingatkan, hentikan mabuk-mabuan seperti ini. Merusak tubuhmu, merusak pikiranmu, tahu nggak? Ya, nggak apa-apa, oleh kamu nggak mau, biarin. Ya udah, kalau kamu nggak mau, saya hibur dengan ini. Ini ada hiburan gratis. Hiburan gratis apa? Loh ya, Pak Somad itu mengadakan panggung pertunjukan untuk tasakuran kemenangan dia menjadi lurah. Oh gitu, iya. Makanya gini Le, kalau kamu nggak mau, ya dah. Ya, untuk mengatasi konspirasi hatimu, kok konspirasi hati apa meneh? Saya nggak paham. Oh, nggak ngerti toh? Ya udah, untuk mengatasi persoalan kegalauanmu, ayo. Aku ajak nonton dangdut di panggungnya Pak Lurah. Oh gitu, iya. Nggak punya bekal, rasa bekal itu udah mulai nanti keburu bubar. Oh ya udah kalau gitu yuk berangkat sana yuk. Yuk. Selamat malam para penonton, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Selamat datang di panggung hiburan untuk acara tasyakuran Pak Somad. Mohon maaf, MC-nya Sariawan. Kalau orang Jawa bilang MC-nya Sariawan tur gerok. Karena 3 tahun MC tanpa berhenti. Oh iya, ini di panggung hiburan tasyakuran Pak Somad akan saya tampilkan artis, baik artis lokal maupun internasional. Lah ya, lokal dan interlokal. Internasional. Itu yang dari mancanegara itu kan internasional. Oh, sudah ganti ya. Baiklah, para hadirin dan hadirat yang saya hormati. Hadirin ada di dalam, hadirat ada di luar. Lo bisa hadir datang in masuk. Hadirin ada di dalam. Hadir datang out keluar. Hadirat ada di luar. Oh ya udah, kalau begitu akan saya ambilkan. MC-nya saya apa kamu? Marah. Inilah dia, Bongkoma Ramari Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar penggemar dangdut Nusantara? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Iya, musik dangdut merupakan karya cipta budaya anak bangsa juga.
Mari kita semua melestarikan seluruh elemen kebudayaan kita. Jangan sampai kebudayaan kita musnah, apalagi diklaim oleh mancanegara, oke? Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan kebudayaan kita, sebab kebudayaan merupakan benteng jati diri bangsa, oke? Baiklah, lagu saya, ya. Yang berjudul, dul. Wah, ikonnya panjang sekali, kal. Baiklah, lagu saya yang berjudul Aduhai. Demikian tadi. Baru saja kita nikmati Bung Koma Ramari Mari. Baiklah. Untuk selanjutnya akan saya panggilin. Ih, penonton. Gue minta perhatian lu pade. Kenalin nami gue. Nami gue ki apa? Nami gue Joni. Gue Joni, gue yang pegang Tanah Abang. Kenalin namanya Joni. Ini yang pegang Tanah Abang. Tuh orang yang pegang Tanah Ijo. Mas, siapa ini? Lu masih di sini juga? Wong saya yang punya acara ya di sini.
Kamu ngapain? Gue ngomong. Kagak tahu loh. Pergi. Pergi kemana? Terserah, nerake ke tuh kemana? Udah pergi sana. Mas ini yang nggak ngerti, ini acara saya. Kue minta. Nih, kalau kagak terima, lawan nih Joni. Joni dari Tanah Abang. Bentar lagi jadi item. Warga desa semuanya. Gue mau bilang ame lo. Lo udah ditipu ame lurah yang menang barusan. Dia waktu kampanye dia banyak melakukan pelanggaran, melakukan penyimpangan. Dia banyak menggunakan money politik. Dia melakukan black campaign kepada kandidat yang lain. Juga dia melakukan konspirasi dengan panitia. Ini benar-benar udah kagak bener. Maka dari itu, saudari-saudari semuanya, kita harus protes. Kita minta pemilu kepala desa diulangin. Jangan sampai kita dipimpin oleh pemimpin yang suka berbohong. Belum jadi pemimpin aja, udah berani melakukan pelanggaran penyimpangan. Entar kalau udah jadi pejabat, pasti dia banyak ngebohongin rakyat. Banyak nipu rakyat. Maka dari itu, kita para warga desa harus mau bersatu. Kita protes hasil pemilu, kita minta pemilu ulang. Kita harus batalkan itu Somad menjadi lurah. Sebab dia menjadi lurah secara kagak sah. Setuju saudara-saudara? Maka panggung hiburan ini juga harus dibubarin. Panggung ini harus kita bubarin. Ini panggungnya lurah yang tidak sah. John, mbok kamu jangan cerewet toh John. Kamu pergi biar dangdutnya main lagi. Kamu mengganggu kesukaanku baru dangdutan enak-enak malah cerewet. Gue ngebilangin para warga desa, gue omongin tentang kebenaran, gue omongin tentang keadilan agar diperjuangkan. Tahu gak lo? Belgedes. Kamu ngomongin kebenaran, ngomongin keadilan, bagiku kebenaran itu hanya satu. Dangdut. Maka dari itu kamu harus turun dari panggung biar dangdutnya main lagi nanggung nih. Lu pasti mabuk ya? Lu pasti mabuk. Nggak ada kamusnya, kampret tok mabuk nggak ada. Pada keceng-ceng po. Aku masih fokus. Masih kontrol. Nggak mungkin kampret tok mabuk. Maka kamu turun biar dangdut main lagi. Lu kagak tahu. Ini gue perjuangin masyarakat. Aku nggak mau tahu, bagiku perjuanganku hanya satu. Dangdut. Turun kamu. Kamu ngomongin apa? Berarti kamu mau berani sama Joni? Padahal Joni ini ngebelain orang banyak, tahu kagak? Aku nggak mau tahu. Bagiku yang aku belain cuma satu. Dangdut. Ini anak bandel amat. Lu mau pergi kagak? Kalau kagak mau pergi, lu bakal tahu rasa lo. Berani sama Joni, aku bilang kalau kamu kagak mau pergi, awas kamu. Aku nggak mau pergi. Aku mau pergi kalau ada satu. Dangdut. Ini anak bener-bener tak tahu diuntung nih, lihat nih, rasain dangdut. Mari kita bernyanyi satu nada, mari kita berkata satu suara. Dari TK Jaya sampai SMA Lokan, setiap kita cuma diajari bernyanyi satu nada, satu kata, satu suara. Sebab kalau berbeda dimarahi, Pak Tentara dimarahi, Pak Pedesta dimarahi, tetangga-tetangga
Pak Lurah. Ada apa? Apa-apa ada. Saya mau ngomong sama Pak Lurah. Silakan. Sebagai warga, saya mau protes pada Pak Lurah. Silakan. Sebagai warga punya hak bicara kepada lurah. Lurah akan menampung bicara warga. Maka dari itu silakan sebagai warga ngomong kepada lurah. Dan lurah akan menampung laporan dari warga. Maka jangan ragu-ragu sebagai warga bicara kepada lurah. Dan lurah pun tidak akan ragu menampung bicara warga. Jo, ada balik. Bunuh lurah begini hukumnya berapa bulan? Ini ada persoalan penting yang harus saya bicarakan pada Pak Lurah. Bagus. Persoalan yang penting mari kita bicarakan. Sebab yang kita bicarakan pastilah persoalan yang penting. Sebab kalau tidak penting, buat apa untuk kita bicarakan? Maka dari itu mari kita bicarakan sebab ini merupakan persoalan yang penting. Maka karena penting mari kita bicarakan. Bawa tali, Jo. Buat apa? Aku mau bunuh diri. Pak Lurah. Ya. Saya ini serius. Saya 2 rius. Oke, kono ya. Saya ini heran. Di desa Bangun Jiwo terjadi tawur massa. Yang mana warga pada tawuran, jika salah-salah nyawa mereka melayang sia-sia. Harusnya para tokoh masyarakat, para pejabat ini bisa menghentikan tawur massa. Ini kok malah diem pada enak-enakan seolah-olah malah tontonan yang menarik. Ini bagaimana tanggung jawabnya di mana? Pak Kedut? Ada apa, Lek? Sampean anggota polisi. Betul kayak kia masa supir becak. Sampean anggota polisi, kenapa ada tawuran kok tidak segera menghentikan, malah penonton enak-enakan kayak begitu? Mestinya sampean ambil tindakan menghentikan tawur massa itu. Jur carane kepriwe, Lek? Kok malah takon carane kepriwe? Nek sampean tanya begitu, copot seragamnya biar saya yang pakai seragam. Loh, nanti dulu, Lek. Menghentikan kekerasan itu tidak bisa dengan cara pidato, tidak bisa dengan cara memohon-mohon. Orang menghentikan kekerasan kue juga harus dengan cara tegas. Cara tegas itu juga biasanya wujudnya keras. Sementara polisi kalau melakukan tindakan tegas, melakukan tindakan keras, polisi dihadang dengan pasal HAM. Nang kene ki, Lek, judek, Lek. Melas tenan ki, Mas. Lah nek polisi neng lokro, polisinya itu sudah kemudian apa namanya? Pesimis. Terus warga masyarakatnya gimana? Mas Parjo. Ada apa, Lek? Sampai anggota TNI, Betul. Saya bukan anggota Hansip. Sampai anggota TNI mengapa tidak berani ambil tindakan terjadi tawur massa? Jadi dulu. TNI itu wilayahnya, ranahnya ada di pertahanan keamanan. Kalau yang berhubungan dengan ketertiban masyarakat itu tanggung jawabnya kepolisian. Tentara akan bergerak kalau diminta bantuan dari kepolisian. Maka dari itu, saya nggak bisa bergerak. Nih. Kok nggak bisa sebabnya? Ya itu tadi. Sebab saya di wilayah pertahanan keamanan. Sebab, kalau jadi tentara bertindak, itu
Kalau tentara bertindak sendiri itu namanya menyalahi prosedur. Maka dari itu perlu mengapa tentara tidak berani bergerak menghentikan tawur massa? Sebab itu malah teles kabeh. Basah semua, banjir ini. Wes. Pak Lurah, sampean sebagai lurah baru. Justru sekarang tunjukkan prestasi sampean, tunjukkan kompetensi sampean, tunjukkan potensi sampean untuk menghentikan tawur massa yang mana kalau tidak hati-hati ini nanti bisa banyak nyawa melayang sia-sia. Nah itu. Saya akan pelajari persoalannya lebih dulu. Setelah saya pelajari, saya akan koordinasi. Setelah koordinasi, baru saya kemudian ngambil tindakan. Rakyatnya selak modar. Ya inilah kaderisasi pemimpin di negara ini pun bermasalah. Seharusnya sebelum orang mencalonkan diri jadi pemimpin, dia sudah menguasai persoalan terlebih dahulu. Dia harus memahami persoalan terlebih dahulu. Kemudian ketika menjabat tidak belajar persoalan, tapi menyelesaikan persoalan. Bukan kok menjabat baru mempelajari persoalan. Rakyatnya selak mudar kok lagi sinau. Pak Mutin. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Aku udah sembunyi kok ya juga masih diteriaki. Kamu juga gitu Mbak Mutin. Saya tahu itu yang tawur itu siapa. Seharusnya yang namanya agama itu menjadi sinar pencerahan di atas dunia. Agama menjadi cahaya di muka bumi. Kalau sekarang agama diseret-seret ke politik, lantas siapa yang memberi cahaya bagi kehidupan? Makasih Mbah. Sadarlah Mbah, jangan dicampur aduk. Inilah yang perlu kita sadari Mbah. Maksudnya apa kayak begitu itu? Lantas siapa yang harus menjernihkan hati kita? Lantas siapa yang memberi cahaya bagi kehidupan kita? Siapa yang akan memutihkan politik itu? Yang kebanyakan politik menjadi kotor itu? Lawang yang bodoh kamu oleh. Yang goblok itu kamu. Ini bisanya cuma goblok-goblokin orang. Loh lah iya buktinya kamu goblok betulan kok. Loh kamu minta pada orang-orang ini suruh menyelamatkan rakyat. Lah wong ini orang-orang yang cari selamat kok suruh menyelamatkan rakyat. Maka dari itu saya mengajak, yuk kita ajak seluruh elemen bangsa ini supaya sadar melakukan mawas diri, koreksi diri. Kekurangannya ada di mana, kelemahannya ada di mana, kelebihannya ada di mana, kemudian kita melakukan perubahan besar dan mendasar. Wih, perubahan apa itu? Loh, revolusi. Edan kamu? Mau pengen gegeran? Nanti dulu. Revolusi itu bukan revolusi amu-amuan. Belum tentu revolusi itu yang obong-obongan. Bukan. Lah terus revolusi apa? Bung Karno pernah bilang, revolusi belum selesai. Artinya bangsa ini perlu merevolusi diri. Dari bangsa terjajah menjadi bangsa berdaulat. Menjadi bangsa rendah, menjadi bangsa bermartabat. Dari menjadi bangsa miskin menjadi bangsa sejahtera. Itu. Sebab begini saya kasih tahu. Apa? Penelitian dunia menyebutkan 50 tahun yang akan datang. Perut masyarakat dunia sangat tergantung kepada sumber daya alam Indonesia. Pertanyaannya, sebelum kita mengenyangkan masyarakat dunia, mampukah kita mengenyangkan perut masyarakat kita sendiri? Kalau tidak,
kita akan selalu menjadi jongos di rumah sendiri, tidak pernah akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Maka yang penting sekali lagi, kita harus melakukan mawas diri, menakar keberanian untuk perubahan. Siapapun, presidennya, menterinya, tentaranya, polisinya, senimannya, mahasiswanya, sampai sopir angkotnya pun semua harus mawas diri untuk menakar berani, berubah dari bangsa kecil, bangsa hina menjadi bangsa besar, bangsa berdaulat, bangsa bermartabat, bangsa yang mampu menyinari dunia. Oh gitu ya. Kalau tidak segera mawas diri, kita tidak segera melakukan perubahan bagi bangsa ini, tidak mustahil, Lek. Kalau tak lama lagi bangsa ini bisa bubar, negara ini bisa bubar, Lek.